Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahda Rizky Ahwerinisa, peserta Latsar CPNS KKP Angkatan 5 Kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kegiatan Latsar pada agenda 2, yaitu terkait materi kolaboratif. Sebelumnya, apa itu berakhlak? Dan seperti apa sih ASN yang berakhlak itu? Sejak secara resmi diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 21 Juli 2021, core value berakhlak dan tagar bangga melayani bangsa dijadikan landasan agar orientasi layanan seluruh ASN di Indonesia seragam. Berakhlak sendiri merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Adanya core value ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sedangkan tagar bangga melayani bangsa merupakan employer branding ASN zaman now yang melayani sepenuh hati. Nah, terus apa itu core value? Core value ASN menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja yang tidak hanya dilakukan pada ASN tingkat pusat, namun juga pada tingkat daerah. Sebagaimana pesan Presiden Joko Widodo, ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai core value yang sama. Yang pertama, berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Yang kedua, akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Yang ketiga, kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Yang keempat, harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang kelima, loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang keenam, adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Yang ketujuh, kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Lebih lanjut lagi, setiap core value tersebut memiliki nilai-nilai dasar yang dijabarkan sebagai berikut, namun kita akan fokus pada core value yang ketujuh, yaitu kolaboratif, yaitu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang core value ASN yang terakhir, yaitu kolaboratif serta contoh penerapan kolaboratif di unit kerja saya. Sejatinya, kolaborasi bisa dipahami sebagai proses antara dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk menyelesaikan tugas atau mencapai suatu tujuan, di mana istilah kolaborasi memainkan peran sosial penting dalam keberhasilan suatu organisasi sosial, lantaran tujuan yang ditetapkan dicapai dengan cepat dan dengan sumber daya yang terbatas. Di sisi lain, kolaborasi terjadi di semua bentuk tindakan sosial. Perihal ini misalnya adanya kolaborasi pada bidang pekerjaan yang tujuan adalah untuk memaksimalkan peluang keberhasilan dengan mengelola pengalaman yang terbuka, komunikatif, dan kolaboratif di antara semua anggota organisasi dalam usaha tersebut. Kolaborasi adalah tindakan individu dan kelompok yang bekerjasama untuk membuat keputusan secara bersama-sama, sehingga ketika berbicara tentang kolaborasi menganggap kesatuan. Perihal ini contohnya di tempat kerja. Definisi kolaborasi meluas ke anggota tim atau kolega yang bekerja sama dan menetapkan proses untuk membuat pilihan yang disetujui semua anggota untuk tujuan yang lebih besar. Kolaborasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan karena dapat memenuhi beberapa tujuan, diantaranya membantu kita memecahkan masalah, mendekatkan orang atau organisasi, membantu orang belajar dari satu sama lain, meningkatkan moral di seluruh organisasi, dan mengarah pada tingkat atensi yang lebih tinggi. Selanjutnya ada jenis-jenis kolaborasi. Yang pertama, internal collaboration, yaitu individu atau grup yang tergabung dalam satu perusahaan bekerjasama dengan satu sama lain. Yang kedua, ada external collaboration, yaitu individu atau grup bekerjasama dengan individu atau grup yang berasal dari perusahaan berbeda. Yang ketiga, ada team collaboration, yaitu tergolong ke dalam internal collaboration, di mana setiap individu yang berada dalam satu tim bekerjasama satu sama lain. Yang terakhir, ada cross departmental, yaitu tergolong ke dalam internal collaboration, di mana satu departemen dalam perusahaan bekerjasama dengan departemen lain. Seperti yang sudah dipaparkan, kolaborasi adalah salah satu jenis kemampuan yang perlu dimiliki oleh setiap pekerja di dunia profesional. Hal ini berlaku karena menguasai skill tersebut akan memungkinkan untuk membuang ego dan bekerja sama dengan rekan kerja demi mencapai tujuan. Tak hanya itu, kemampuan satu ini juga menawarkan berbagai manfaat kepada para pekerja yang berhasil menguasainya. Berikut adalah contoh penerapan pelaksanaan core value kolaboratif di unit penempatan kerja saya. Yang pertama, ada kolaborasi antara penyuluh perikanan dengan Dinas Perikanan Kabupaten Belitung dalam sosialisasi dokumen SKP bagi UMKM. Yang kedua, ada kolaborasi antara penyuluh perikanan dengan Dinas Perikanan Kabupaten Belitung dalam pendampingan pengukuran kapal nelayan untuk penerbitan pas kecil. Yang ketiga, ada kolaborasi antara penyuluh perikanan dengan LPM UKP dalam sosialisasi fasilitas akses permodalan kepada pelaku usaha perikanan. Yang keempat, ada kolaborasi antara penyuluh dan Dinas Perikanan Kabupaten Belitung dengan Bank BNI dalam pendataan dan
pencetakan dan pendistribusian kartu Kusuka untuk pelaku utama atau usaha perikanan. Yang terakhir, ada kolaborasi antara penyuluh dan Dinas Perikanan Kabupaten Belitung dengan Universitas Bangka Belitung dalam pelaksanaan penyusunan dokumen analisis data indikator kinerja sektor perikanan Kabupaten Belitung tahun 2022. Sekian dari materi Latsar Agenda 2 mengenai kolaboratif, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.